Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Renaldi Pamukas, NIM 1980076, Dea Firmansyah, NIM 1980067, dan Habib Rahmansyah, NIM 1980072. Kami di sini akan menjelaskan tentang periode pengusulan Pancasila, alasan diberlakukannya Pancasila, dan kajian sejarah Indonesia, sumber sejarah, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. 1. Periode pengusulan Pancasila. Cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Perhimpunan Indonesia mengimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajah dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Hal penting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal atau pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat, Piagam Jakarta itu terdapat rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Periode pengesahan Pancasila. Pada 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan mengesahkan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang dan saat ini dianggap mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaksud dalam Piagam Jakarta. Wis pan. Wis. Saya akan menjelaskan tentang alasan diberlakunya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas. Setiap bangsa manapun di dunia ini memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui
proses inkulturasi dan alkulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan alkulturasi tersebut. Kebudayaan itu sendiri mengandung banyak pengertian dan definisi. Salah satu definisi kebudayaan adalah sebagai berikut, yaitu suatu desain untuk hidup yang merupakan suatu perencanaan dan sesuai dengan perencanaan itu masyarakat mengadaptasi dirinya pada lingkungan fisik, sosial, dan gagasan. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Savigny bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist, yaitu jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus. Sebagai dasar negara Indonesia, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Selanjutnya saya jelaskan teman saya yaitu Habib. Saya akan menjelaskan sumber sejarah dan politik pendidikan Pancasila, yaitu dilihat dari nomor 1, sumber sejarah pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi sejarahnya, Pancasila tidak muncul begitu saja pada tahun 1945, tetapi telah melalui proses yang panjang yang dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri dengan melihat pengalaman negara lain dan diilhami oleh gagasan-gagasan besar di dunia sambil tetap mengakar pada kepribadian kita sendiri dan gagasan besar orang. Nah, yang kedua adalah sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi diimplementasikan sebagai ilmu kehidupan manusia. Di dalamnya mengkaji berbagai latar belakang, komposisi, dan pola hidup sosial kelompok dan kelompok masyarakat, serta penelitian tentang isu-isu sosial, perubahan, dan reformasi di masyarakat. Soekarno menyatakan bahwa dalam pandangan sosiologi, masyarakat berada pada waktu dan tempat yang memiliki suatu nilai-nilai tertentu. Selain itu,
Melalui pendekatan sosiologi ini, kita diharapkan mampu mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan sosial dan permasalahan sosial yang perlu dilakukan secara arif dengan menggunakan nilai-nilai standar yang merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sumber politik pendidikan Pancasila. Fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia menjadi salah satu materi menarik dalam pendidikan, dikarenakan pola pikir masyarakat Indonesia dalam kehidupan politik dilakukan berdasarkan 5 sila. Pola pikir untuk membangun kehidupan politik yang murni dan absolut dilaksanakan semua masyarakat Indonesia harus sesuai dengan 5 sila, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, masyarakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam konsultasi atau representasi, dan dengan penuh mengandalkan keadilan sosial. Etika politik Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen dalam menguji perilaku politik negara, khusus sebagai alat salah satu pilihan krisis untuk menentukan hak dari kebijakan dan tindakan pemerintah dengan melihat kesesuaian dan tindak pemerintah dengan makna prinsip-prinsip Pancasila. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.